memahami hadis mutu qabla an tamutu, matikan dirimu sebelum kau mati. Maksudnya itu bukan bunuh diri di rel atau lompat dari jalan jembatan tol ke bawah, bukan itu memahami hadis itu, tapi matikan keakuan itu. Ya pulangkanlah sifat-sifat Allah Ta'ala yang ada pada diri kita itu, pulangkan ya Allah. Ya yang berdiri nih kau, yang rukuk nih kau, yang sujud nih kau. Dalam konteks sholat 0,1% pun tidak ada andil hamba dalam melaksanakan ibadah salat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbana allimna ma jahilna wa dzakirna ma nasina wa manfa'na ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal haram. Sadaqallahul azim. Jemaah yang dimuliakan Allah, yang saya hormati, bersyukur kita kepada Allah dengan melafalkan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Saya menerjemahkan kalimat itu sebagai balasan hamba kepada Allah atas nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah. Sekedar membuka pikiran kita, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, di mana Allah mengatakan jikalau kita mau menghitung-hitung nikmat yang diberikan oleh Allah, maka kita tidak bisa menghitung nikmat itu. Yang menjadi pertanggungjawaban kita adalah gunakanlah nikmat itu dengan sebaik-baiknya, dengan cara menjadikan nikmat itu sebagai jalan wasilah kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik ibadah zahir maupun ibadah batin kita. Dengan kita melakukan itu, tentu kita berharap Allah senantiasa mencatat kita sebagai hamba Allah yang syakirin, yang artinya kita dicatat Allah di sisinya sebagai hamba Allah yang pandai bersyukur atas nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantunan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad kepada rohani Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat pertolongan dari baginda Rasulullah dari dunia sampai akhirat kelak. Dan kata Allah, hanya itulah yang bisa memberi pertolongan kepada kita
ketika kita nanti berada di pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau secara hukum fikih orang yang bernajis mungkin ada kotoran, baik kotoran manusia, kotoran binatang melekat pada diri. Ketika dia beribadah dalam kondisi yang seperti itu, maka dapat dikatakan ibadahnya itu ditolak oleh Allah. Maka oleh karenanya dalam hukum fikih, kalau kita bersuci ada ketentuannya, menghilangkan zatnya, bau, warna dan rasa. Karena kotoran itu adalah najis, maka perlu kawan-kawan sekalian memahami itu. Karena Rasulullah lewat dari sebuah perkuburan, Rasulullah mengatakan orang ini di alam kubur tersiksa atau disiksa dikarenakan memang dia tidak sempurna membersihkan najis. Maka ketika kita buang air besar ataupun buang air kecil, kotoran itu kalau rumus fikih hilangkan bau, zatnya, bau, warna dan rasa. Hati-hati pada waktu buang air besar. Allah sudah mendesain kenapa jari kita ini bengkok, ada sukunya. Maka ketika kita membersihkan dubur itu harus masuk, ya. Makanya jangan kita memakai kuku panjang. Jadi tidak bisa hanya dibersihkan seumpama begini saja, harus dimasukkan dia, jadi siram. Maka itu memerlukan air yang banyak. Itu memerlukan air yang banyak, tidak sembarangan. Ketika kita cuci tangan, dibersihkan dulu dengan air itu, air yang mutlak, air yang suci lagi menyucikan. Kita siram tangan tadi sebagai alat untuk membersihkan kotoran tadi melalui qada hajat tadi, dan dilihat tangan itu masih adakah lagi warna yang berbeda atau warna najis itu, maka itu terus disiram. Sudah tidak nampak lagi, sudah biasa, warnanya pun itu dicium baunya. Dan bila perlu kita berani naruh di lidah. Nah, itu membuktikan standar fikih sudah bersih. Mohon maaf, buang air kecil pun kadang kita ini terlalu banyak menggunakan air. Yang dibersihkannya bukan tempat keluar najis, tapi yang dia bersihkan sama-sama selangnya. Ya, jadi tempat keluar najis itulah. Itu najis zahir. Dan aja juga kalau kita dalam kondisi berhadas, ini juga menghambat ibadah kita rusak. Misal la salatan illa bil wudu', tidak sah sholat bagi orang yang
tidak berwudu, nggak sah. Orang yang dalam keadaan junub mandi air besar, menghilangkan hadas besar, kita diajarkan ada sunat-sunat yang dilakukan. Di antaranya itu lebih mendahulukan bagian kanan baru kiri. Kadang kita begitu mandi siram badan, niatnya sudah langsung bersampo, disiram selesai. Semestinya mandi janabat itu jangan dulu, kalau itu didulukan jangan dulu pakai sabun. Kalau mandi pakai sabun dulu, sampoan dulu, siram, habis itu baru mandi junub. Ya, karena itu patut kita hilangkan. Jadi menurut ilmu fikih, orang yang bernajis ataupun berhadas itu hijab. Ya, artinya disah ibadahnya tidak sah. Menurut saya kita banyak tahulah tentang itu, apalagi di usia kita yang sudah mengarah yang dewasa dan tua. Banyak orang tahu, tapi sedikit orang tahu tentang adanya najis batin. Kalau tadi najis hadas yang zahir, sekarang ya kita sondingkan, kita kawinkan dengan najis batin. Ya, najis batin. Yang mana dikatakan najis batin itu? Ya. Dan kalau najis batin ini masih ada di diri kita, kendati kita sudah tunaikan wudu, misalnya dalam sholat, najis batin ini bisa juga sholat kita itu tidak diterima oleh Allah. Jadi yang dikatakan dengan najis batin itu adalah sifat keakuan, sifat ego. Ingat itu, kawan-kawan sekalian, tolong ini diingat, ini penting. Rasa keakuan diri, egois, bahasa Arabnya ananiyah. Seperti apa itu? Dia yang merasa memiliki sifat kudrat itu. Dia yang merasa memiliki sifat iradat itu. Dia yang merasa punya sifat alim. Dia yang merasa hidup ini hidup dia. Yang mendengar ini dia. Yang melihat ini dia. Yang berkalam juga dia. Adanya pengakuan sifat Allah Ta'ala di dirinya itu dia akui, itu adalah dirinya, dialah pemiliknya, maka ini disebut najis batin. Ya, itu yang disebut dengan najis batin. Ya, dia sholat, dia yang merasa dia sholat, puasa, haji, zakat, baca Quran, berzikir, bersedekah, dan lain sebagainya. Ketika muncul keakuan itu, ya, maka 1000 tahun pun dia beribadah, jangankan dia mendapatkan kebajikan seumpama pahala, malah dia adalah mendapat dosa.
Inilah yang diingatkan Allah, ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun. Kata Allah, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu adalah najis. Siapa orang musyrik itu? Orang yang mengaku-ngaku kudrat-kudrat dia, iradat-iradat dia, ilmu-ilmu dia, ayat-ayat dia, sama-sama dia, basar-basar dia, kalam-kalam dia, maka itu dia dalam keadaan bernajis. Ini dimaksud Allah, innamal musyrikuna najasun. Orang musyrik itu najis. Apa kata Allah di ujung ayat itu? Fala yaqrabul masjidal haram. Jangan kasih mereka itu dekat ke Masjidil Haram. Dekat saja tidak boleh. Kalau kita tarik ke kaji ini, orang yang masih merasa anania, ego, keakuan dirinya yang beribadah, orang yang demikian itu pun, ini ya, orang yang demikian itu pun tak layak dia untuk melakukan itu. Maka ini dari sekarang ini harus bisa kita ketahui. Coba. Jadi penterjemahan orang-orang musyrik itu ada orang yang menduakan Allah. Maka ketika kita merasa kita yang sholat, ya keakuan kita dalam konteks sosial juga, dia mengatakan kalau bukan karena saya, karena aku, karena kami. Nah, itu kan anania, keakuan secara pribadi dan secara berjemaah. Najis. Jadi kalau ini kita kaitkan dengan situasi politik, situasi bangsa hari ini, kalau merdekanya bangsa ini karena rahmat Allah, maka pembangunan hari ini dibangun dengan atas karena kami, karena aku. Maka jauh kita dari rahmat Allah. Jauh. Maka ini mengingatkan kita apa yang dikatakan Rasulullah kepada sahabat yang sudah kita ketahui. Wahai sahabat-sahabatku, bukan karena sholatmu kau dimasukkan Allah ke dalam surga. Bagaimana denganmu ya Rasulullah? Iya, sama dengan aku. Bukan karena sholat, karena rahmat Allah. Ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang dipraktekkan ya dua tokoh yang kita ketahui. Ya, mungkin masih banyak yang lain. Tokoh yang pertama itu ya Firaun. Lihat egonya, keakuan Firaun. Dia sudah jadi raja, orang kaya, nggak puas. Terakhir dia merasa dirinya jadi Tuhan. Siapa yang nggak mau sujud patuh kepada Firaun? Jadi seperti itu. Lihat egonya itu, lihat iblis yang memperankan keakuan itu. Ana khairum minhum, aku lebih baik daripada Adam. Ya, ana minan nar, aku dari cahaya. Adam itu min turab. Merasa keakuan. Nah, lihat Sa'labah. Orang yang tercatat miskin ketika dia sudah kaya, dipinta zakatnya, serta merta dia mengatakan, ya, innama utituhu ala ilmi indi. Aku mendapatkan harta ini karena ilmuku, kata dia. Lihat egonya itu. Lihat egonya itu. Perhatikan egonya itu.
Ya, keakuan diri itu. Ini hijab. Maka hijab yang terbesar itu bukan di luar diri. Hijab yang terbesar itu cuma dimulaikan oleh Allah, ada pada diri kita. Iya kan? Maka disinilah kita bisa membedakan peranan akal dengan qalb. Kalau akal itu dia cenderung kepada ego, melahirkan ego. Sedangkan hati itu cenderung dia menuju kepada zat wajibal wujud, kepada Allah. Maka memahami dan meletakkan gaji ini ya, di qalb itu. Ini dia jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau najis zahir tadi itu bisa dibersihkan melalui air mutlak. Tapi kalau najis batin ini 7 samudra mensucikannya itu tidak bisa. Tidak akan bersih. Dengan cara apa kita membersihkan najis batin itu? Dengan cara apa kita membersihkan najis batin itu, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka langkah-langkah yang kita lakukan dengan cara mempanakan diri. Bagaimana mempanakan diri? Lihatlah diri kita ini lawan dari sifat kudrat, irodat, ilmu, ayat, sama basar kalam. Kita adalah, kalau Allah kuasa, kita lemah. Lemah itulah lihat. Allah berkehendak, kita tidak punya kehendak. Itulah diri kita, itulah dilihat. Allah punya ilmu, pengetahuan. Lihatlah diri kita kalau kita ini adalah bodoh. Kalau Allah hayat hidup, lihatlah kalau diri kita ini mati. Kalau Allah mendengar, lihatlah diri kita ini adalah peka, tuli. Kalau Allah apalagi berkata-kata, berkalam, lihatlah diri kita ini bisu. Inilah maksud Rasulullah, khurija angka. Keluar kau dari dirimu. Diri mana keakuan tadi? Lihatlah kau itu lemah, tak berkuasa, tak berkehendak, bodoh, mati, peka, buta bisu. Karena apa? Kita akan diantarkan setelah memahami kita ini adalah lemah, tak berkehendak, dan seterusnya. Maka nyata betullah Allah itu. Maka kesadaran tentang keberadaan Allah pada sifat itu tadi, itulah yang kita bawa dalam beribadah. Karena dia sudah suci. Ya, jadi tidak lagi dia merasa Allah Akbar. Dia melihat dengan hatinya, dengan qalb. Ya, yang mengatakan Allahu Akbar itu sendiri pun bukan dirinya. Allah itu sendiri yang berkata melalui sifat kalamnya yang zahir pada diri kita ini, Allahu Akbar. Terangkatnya tangan bukan tangan yang berkudrat. Karena ada sifat kudrat di tangan itulah maka kita bisa bertakbir. Ya. Ingat itu. 0,01% saja angka yang terendah. Kalau masih kesadaran kita yang beribadah itu bukan kesadaran ketuhanan itu, maka ibadah kita itu bernajis. Diri kita itu masih terhitung najis. Ya. Maka oleh karena itu juga Rasulullah mengatakan mutu qabla anta mutu.
Ya, menghilangkan keakuan Anania tadi. Matikan dirimu, apamu yang dimatikan? Ego itu. Ya, sudah mempanahkan diri. Tinggalkan khurija angka, keluar kau dari dirimu itu. Ya. Matikan dirimu. Mutu qaula antam. Jangan lagi ada ego itu. Sehingga kalau kita pindahkan dalam kalimat yang lain, kata aku itu bukan aku Anania lagi. Coba dipahami. Bukan aku kita lagi di situ. Aku kita itu najis. Tapi aku di situ adalah yang maha aku. Nah, jadi sadar ketuhanan. Tapi ingat saya katakan, ini bisa kita praktekkan melalui jangan main akal. Akal dia akan cenderung kepada pembahasan. Maka muncullah nanti datang kata-kata iya ya, iya enggak ya. Nah, cuma yang dimuliakan oleh Allah. Maka oleh karenanya sekali lagi Rasulullah juga dia di selain mengatakan uzudika zambun laisa kiasa. Ya, wujudmu, keakuan kau itu kan udah jelas itu kan dalilnya itu. Keakuan kau, ego kau itu tadi, wujudika zambun, dosa yang amat besar. Sebesar apa dosanya? Sebesar dosa musyrik. Jadi kalau kita lihat kecil hati awak, malu di hadapan Allah. Kenapa? Yang kita tampilkan sekarang ini memang keakuan. Aku terus. Tapi itulah hukum dunia kan. Kadang-kadang kalau tidak ada pengakuan, ya dia merasa nggak abdol. Bersedekah harus diumumin. Ya kan? Haji polan menyumbang ya kan 3 sak semen. Kalau nggak diumumkan meraju deh. Ada pula yang terlalu tawadu, bersedekah umumkan, tapi jangan sebut namaku ya. Apa gitu? Hamba Allah. Ya kan nanti kalau dibahas berarti kau sama sama kambing sama lembu kan? Tuh begitu. Itu kan hamba Allah juga. Nah, itu terlalu tawadu. Ya kan, makanya itu Rasulullah mengatakan, kenapa tangan kanan mengasih, tangan kiri jangan tahu. Bukan sekadar bicara keikhlasan. Ikhlas itu mana kita tahu, itu urusan di dalam. Tapi persoalan anania, najis batin itu tadi. Begitu. Maka Rasulullah suka bersedekah kepada orang buta. Kenapa Rasulullah suka bersedekah kepada orang buta? Karena dia khawatir kalau bersedekah biasanya ya persoalan sosial kita, kalau awak sering bersedekah sama dia pun baik. Asal nampaknya itu gornya ya kan. Karena dia sering bersedekah. Kalau awak nggak bersedekah sama dia, jungkir balik pun kereta tak peduli dia. Malah bilangnya pula lagi mampus itu pelit tuh lagi. Iya kan. Jadi bersedekah. Kenapa kepada orang buta itu tadi? Takut dia itu orang yang menerima itu, kalau orang buta kan mau lewat mau tidak kan nggak boleh ditegur, dia nggak tahu dia itu. Iya kan? Entah kalau minyak wangi kita pakai ciri khas, nggak ada orang punya minyak wangi itu sedunia terkecuali kita, sehingga orang tahu ini Ustaz lewat gitu. Menghilangkan apa itu? Anania, keakuan. Jadi jangan kita bicara ikhlas kalau ada keakuan itu lagi. Ah, di situ dia masuk kaji. Ada. Jadi Pak Junedi izin kalau ada orang Pak Junedi kasih duit, dia diam saja. Tak usah boleh kita ajari. Kau dikasih uang kau, bukan terima kasih kau. Kan gitu ya? Nggak usah lagi. Kalau dalam konteks muamalah fikih syariat, ya wajar dong memang dikasih orang, alhamdulillah, ya kan. Tapi kalau nggak ada yang kayak gitu, berarti kajian naik itu, tinggi kajian itu. Nggak mau terima kasih. Gitu. Ya sama kasus itu Pak Junedi,
Banyak orang ngaji-ngaji gini, ketika dia ada memahami sesuatu yang berbeda, artinya apa? Sholat udah nggak mau lagi dia berdoa. Ya kan, malu kata dia. Kenapa? Karena Allah nggak perlu kuajarin. Masa aku harus meminta dulu? Apa Allah nggak tahu apa kebutuhanku? Ya, tapi karena memang syariat menyuruh kita berdoa, ya berdoalah. Cuma kan prakteknya yang berdoa itu siapa? Kalau kemauan kita kan najis. Menurut fikih tadi apa? Orang bernajis sah sholatnya? Tidak. Nah, mungkin itu saya katakanlah, ya mengklaim itu kita sudah selesai, tapi persoalan najis batin ini, ya Pak Rizky lah sedang S3. Kira-kira Pak Rizky kalau kita pandang ini sekarang, kehidupan sosial kita ini yang banyak kita tengok di masjid itu, udah selamat nggak ini? Geleng kepala dia, enggak. Gimana Pak Najir, Pak Sukir, sama Bang Seno? Nah ini masih merasa, tapi memang secara teoritis kita paham, berarti sholat itu jangan lagi ada keakuan, ya kan, nafikan diri, isbatkan Allah. Aku tak ada, yang ada kau ya Allah. Tapi kan ini harus betul-betul duduk. Kalau tidak ya terjadi lagu si jaga mogok lagi boleh. Kadang ada, kadang hilang, kadang ada, kadang hilang. Ya, adanya dikit, hilangnya banyak. Dalam dunia dagang modalnya besar, untungnya nggak ada. Seperti itu. Maka dengan kita memahami najis ananiyah ini yang ada pada diri kita, kita katakan tadi, itulah ijab yang terbesar. Kira-kira optimis atau pesimis kita menengok amal kita nanti? Coba. Mohon ampun, ini sekedar contoh. Kalau dimatikan Allah lah kita, kira-kira cuma amal kita itu yang sudah kita kerjakan itu. Ya itu tadi kan sedih rasanya. Tapi siapa yang mujahid yang bisa memperjuangkan menghilangkan anania itu? Karena itu adalah ajaran Rasul. Wujudi kezambun, keakuan kau itu dosa besar kata Rasulullah. Ya. Nah, aku jangan, mohon maaf lah, aku sendiri pun melihat kaji itu malu aku sama diri kan. Malu. Iya kan? Ceramah awak tadi kasih orang amplop, ya kan, pulang merepot juga. Capek aku tadi, kan begitu. Jadi kawan-kawan cuma dimulaikan oleh Allah. Jangan sekali-kali kita ngomong, ya kita upayakan, kita usahakan, kita bilang sama istri apa? Dari pagi aku pergi sampai malam begini pulang, kau enggak jongos aku, ya kan? Ngasih makan blend di rumah ini. Kadang itu anak nomor 1 tuh, aduh tak itu, oh gini kan, kadang-kadang ada begitu. Itu sebenarnya secara hakikat, secara tasawuf, anania itu muncul. Seolah-olah kita yang ngasih makan anak ini. Aku kasih ke berapa gua beras yang gua makan kan, coba kau kalikan itu kan. Datang anaknya pintar pula, udah ya waktu aku nanti mau nikah naikkan maharnya, berapa ya mau? Uang antarannya, ya kan? Udah apa itu abah total dulu ya katanya gitu. Hati-hati dengan anania ini karena dia adalah najis batin. Ya, kalau berat dikatakan najis batin itu kelas beratnya lagi. Kalau di atas lagi ya super beratnya itu. Keakuan. Jadi jalannya tadi mempanakan, ya jangan lagi ada keakuan. Kemudian dengan cara memahami hadis mutu qabla an tamutu, matikan dirimu sebelum kau mati. Maksudnya itu bukan bunuh diri di rel atau lompat dari jalan jembatan tol ke bawah, bukan itu memahami hadis itu, tapi matikan keakuan itu. Ya pulangkanlah sifat-sifat Allah Ta'ala yang ada pada diri kita itu, pulangkan ya Allah. Ya yang berdiri nih kau, yang rukuk nih kau,
yang sujud di kau dalam konteks sholat 0,1% pun tidak ada andil hamba dalam melaksanakan ibadah sholat. Nah, kira-kira sholat kita gimana ini? Gimana lah kira-kira? Bobroknya moral kita ini ya kan? Itu kan termasuk akhlak ini. Iya. Kalau ada kata pepatah, sapi punya susu, unggali punya nama. Untung Mbak Rajib ada. Iya kan? Itu dia yang merasa dirinya beribadah. Dia yang merasa dia sholat, dia yang merasa dirinya haji, itu anania. Janganlah. Dalam konteks kehidupan sosial pun itu harus kita hindari. Sikit-sikit apa ini kalau tak mendiang atok tuh ini mewakafkan tanah bangun masjid. Tak membangun ini masjid ini. Ya makanya sekarang ini aku mau jadi pengurusnya. Katanya pula itu. Dijualnya atok sekali dia mau naik. Kan banyak itu kan. Nah ini. Jadi anania itu, kakuan itu kalau masih itu yang muncul belum ikhlas lagi. Iya kan, bersedekah, iya. Aduh, masya Allah, cacat betul lah etika moral kita, ya, dalam pandangan tasawuf. Jadi kita hindari itu dengan cara apa tadi? Mempanakan keakuan diri. Panakan itu hilangkan. Bagaimana cara menghilangkannya? Ya, lihatlah diri yang lemah. La qadirun wala muridun wala alimun wala hayyun wala sami'un wala mutakallimun. Aku lemah, aku tak berkehendak, aku bodoh, aku mati, aku peka, aku buta, aku bisu. Lihat itu. Udah dibicing mata lihat itu. Aku tak ada, bagaikan orang yang terbujur kaku, mayat, baru sadar kita. Oh, ini nyatanya dia. Maka nyatanya dia inilah yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini materinya ringan, barat makanan sederhana saja, tapi ini harta yang berharga, ya, sekelas berlian yang harus kita di dalam qalbiyah kita. Mulailah kita artinya mengosongkan diri dalam pemahaman, bukan lupa ya, tetapi sesaat kita merasa kita la haula wala quwwata illa billah. Billahnya itulah yang kita tampilkan. Namun ya, kalau bisa kita menerapkan itu, maksud saya, maka kita terhindar dari sifat syirik, terhindar kita dari ketidakikhlasan dalam beribadah, tapi sebaliknya akan kita dapatkan. Mudah-mudahan jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita mampu memahami kajian itu, ya pahami itu dengan baik dan bermohonlah kepada Allah untuk dapat menunaikan, untuk dapat melaksanakannya, sehingga ya ibadah yang kita lakukan benar-benar ibadah yang menurut kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na'udzubillahi samii'un 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'ibin, hamdan yu'afi wa yukafi wa majida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi bi jalalikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma anzil lana ilma wa hikmah wa nur wa hidayah wa barakatah wa salamah. Ya mujibas sa'ilin, ya munjilal munjilin, ya akramal akramin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al nur wa qudratin nur wa iradatina nur wa ilmina nur wa hayatina nur wa sama'ina nur wa basharina nur wa takallimina nur
Allahumma ya mukallibal qulub sabbit qulubana ala dinik bi ta'atik ya rabbal alamin. Allahumma min alaina ya Allah bi safa'il ma'rifah hablana tasihal muamalah bima bainana wa bainaka las-sunnah ya rabbal alamin. Allahumma jama'ana hadha jam'an marhuma wa tafurqan min ba'di tafurqan ma'suma wa hadina siratal mustaqim ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam alaihi alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.